Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyunya, memberikan informasi kepada Muhammad melalui Jibril agar Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Makkah. Dan skenario Nabi Muhammad ketika meninggalkan kota Makkah, meninggalkan rumahnya, maka sahabat Ali itu yang menjadi pengganti, sahabat Ali yang menggantikan tempat tidur Muhammad. Masya Allah. Maka sahabat Ali sami'na wa ata'na, begitu mendengar fitnah, begitu mendengar perintah Nabi, begitu mendengar amanah dari Rasulnya, dari Nabi-Nya, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku pun siap untuk mentaatinya ya Rasulullah. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu persis kalau dapat amanah menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad, itu jelas berarti ada amanah untuk siap dibunuh. Maka atas izin Allah, pertolongan Allah, Nabi Muhammad berhasil meninggalkan kota Mekah. Nabi Muhammad berhasil meninggalkan rumahnya. Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi. Dan ini diberikan pertolongan oleh Allah. Maka Muhammad janjian dengan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika meninggalkan kota Mekah, sempat dikejar-kejar oleh orang Quraisy yang bernama Suraqah, yang bernama Daksur. Berkali-kali Nabi Muhammad, Abu Bakar diincar, hendak dibunuh. Tetapi ada pertolongan Allah. Ini yang paling menyeramkan adalah pada saat mereka berdua, yakni Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, itu istirahat dalam satu tempat, yakni Jabal Thur. Di Gua Thur mereka istirahat. Dan ketika istirahat ada lubang-lubang ular, dan tentunya tidak hanya lubangnya saja, ada ular. Nabi Muhammad begitu capek, lelah, istirahatlah Nabi Muhammad. Dan kemudian Abu Bakar melihat lubang ular, yang ternyata ular itu adalah ular yang beracun. Pada saat Abu Bakar melihat bahwa ular itu hendak menyakiti baginda Nabi, maka dengan tangannya Abu Bakar menghalangi lubang itu dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Hingga Abu Bakar terkena racun. Abu Bakar merasa kedinginan. Abu Bakar kesakitan. Biru wajahnya. Dan Masya Allah meneteskan air mata. Dan air matanya mengagetkan baginda Nabi. Nabi Muhammad pun bangun. Masya Allah. Dan ketika Nabi Muhammad bangun, atas izin Allah, didoakan oleh Nabi Muhammad, dan racunnya diusap oleh Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah, dan akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang-orang Quraisy, musuh-musuh Allah, itu sudah melihat Gua Sur, sudah melihat lubang gua, Masya Allah, ini adalah skenario Allah. Ada sarang laba-laba, ada sarang burung merpati, ada kayu-kayu yang kemudian seperti tatanannya itu adalah tatanan yang sangat alami, yang ini dibuat oleh serangga, dibuat oleh burung. Dan tentunya kita bisa berpikir, kita bisa memahami pada saat orang masuk ke dalam goa, kemudian sarang laba-laba, kemudian sarang burung, kemudian kayu-kayu ketika dilewati oleh orang, itu pasti akan berubah kedudukannya. Tapi Masya Allah, ini adalah pertolongan dari Allah. Maka sarang laba-laba itu pun tidak terkoyak sedikit pun. Ini orang-orang Quraisy berpikir, mana mungkin Abu Bakar, mana mungkin Muhammad itu masuk ke goa ini. Padahal Abu Bakar ketika melihat
kaki-kaki orang Quraisy, pasukan Quraisy itu sudah digduda. Abu Bakar itu sangat cemas. Kenapa? Karena pasukan Quraisy itu dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka itu garang, mereka itu kejam. Tetapi Nabi Muhammad cukup memberikan semangat, menenangkan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, sungguh kita bersama Allah. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Maka pada saat umat Islam, termasuk Abu Bakar, Rasulullah Muhammad SAW berhasil meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, dan di Madinah lah itu terbentuk miniatur daulah Islam, miniatur kepemimpinan Islam. Ada struktur kepemimpinan Islam, aturan Islam, masyarakat Islam. Meskipun di Madinah ada orang-orang yang tidak mau menyatakan keislamannya, tetapi orang-orang Madinah siap untuk ditata dan diatur oleh hukum positif Islam. Siapa mereka? Ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau menyatakan keislamannya, tetapi mereka mau diatur oleh aturan Islam. Mereka punya aturan yang sama. Dan salah satu aturan yang disepakati oleh warga Madinah, yang disepakati oleh seluruh umat manusia di Madinah, kesepakatan mereka adalah bahwa Madinah adalah negara kita, Madinah adalah wilayah kita. Maka kita itu harus bersama-sama mempertahankan Madinah dari serangan-serangan musuh. Jadi ibarat Indonesia itu ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, maka tidak hanya umat Islam sebenarnya. Meskipun umat Islam itu mayoritas, meskipun umat Islam dominan, tetapi ada juga orang-orang yang akidahnya bukan Islam, tetapi mereka punya semangat kemerdekaan yang sama. Mereka memiliki semangat untuk merdeka, untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, hingga pada akhirnya di Madinah terbentuklah kepemimpinan Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Maka di tahun yang kedua terjadilah perang Badar. Singkat cerita, singkat kisah, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Dan ketika orang-orang Quraisy merasakan sakitnya kekalahan pelak di dalam perang Badar, mereka balas dendam. Balas dendam inilah yang membuat Paman Hamzah syahid di jalan Allah. Bahkan seorang pemuda Islam, seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair, itu pun gugur, itu pun syahid di medan. Maka setelah perang Uhud, orang-orang Quraisy itu menyebarkan surat kepada tetangga-tetangga negara. Orang-orang Quraisy meminta bahwa bantuan dari wilayah sekitarnya untuk mengempur umat Islam di Madinah. Maka perang yang ketiga itu adalah perang Khandaq, perang sekutu, perang Parit. Masya Allah, ketika umat Islam dikepung oleh Yahudi Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, milisi Arab Badui, orang-orang munafik, kemudian orang-orang Quraisy, maka umat Islam yang jumlahnya hanya 3.000. Masya Allah, ketika Rasul mengutus seorang sahabat, wahai sahabat, coba cek jumlah pasukan musuh ada berapa. Rasulullah mengutus seorang sahabat yang ahli di dalam menghitung jumlah pasukan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata jumlah musuh kurang lebih 10.000. Wahai sahabatku, coba hitung jumlah pasukan kita ada berapa.
Rasulullah, ternyata pasukan kita hanya 3.000. Itu gabungan, bukan cuma umat Islam saja. 3.000 itu adalah orang-orang Madinah yang siap mempertahankan Madinah. Ada umat Islam, ada orang Yahudi yang mau diatur oleh Islam, ada orang-orang Arab, Badui, dan kemudian ada orang-orang warga Madinah asli. Maka umat Islam saat itu dicemaskan oleh jumlah musuh yang begitu banyaknya, 10.000. Kenapa? Karena pasukan gabungan, pasukan sekutu hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka bersekongkol, mereka bersatu untuk memadamkan cahaya Islam. Saat itulah Nabi Muhammad menantikan wahyu dari Allah melalui Jibril, tidak kunjung tiba. Akhirnya dalam waktu yang sangat sempit, terdesak, akhirnya Nabi Muhammad berpikir, bagaimana kalau kita bagikan saja ghanimah yang selama ini kita miliki, kita berikan kepada pasukan sekutu, dengan harapan mereka itu meninggalkan Madinah, dengan harapan para mujahid, dengan harapan anak-anak, dengan harapan orang tua tidak digempur oleh pasukan sekutu yang begitu banyak. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan idenya, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang pemuda yang sangat penuh inspirasi. Siapa dia? Dia adalah orang Persia, kebangsaan Persia, kemudian hijrah akidah, hijrah tempat, hijrah komprehensif, menyeluruh, mau diatur oleh aturan Allah. Maka seorang pemuda ini berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan bahwa harta yang kita miliki kita bagikan kepada pasukan musuh itu adalah wahyu dari Allah, itu adalah apa yang disampaikan oleh Jibril?" Tidak, Nabi Muhammad jujur, itu bukan wahyu dari Allah. Dari tadi aku tunggu, belum datang juga Jibril. Dan saking paniknya, bagaimana kalau harta yang kita miliki kita bagikan ke mereka dengan harapan mereka pulang? Tidak ya Muhammad, andai ini bukan wahyu dari Allah, kalau benar ini hanya ide dari engkau, sungguh aku punya ide yang lebih baik. Itu adalah Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang penuh inspirasi, memberikan solusi di saat umat Islam terjepit, di saat umat Islam terpojok, di saat umat Islam diserbu oleh penjuru Arab. Sekarang rasakanlah bagaimana ketika kita sebagai seorang pemuda muslim, apakah sebagai seorang pemuda kemudian menjadi solusi di saat umat Islam diserbu oleh segala penjuru Arab, ketika umat Islam dijajah, umat Islam seperti hidangan makanan yang siap disantap oleh banyak orang. Masya Allah, kita adalah pemuda yang sebenarnya harus banyak inspirasi. Sebagai seorang pemuda muslim harus bisa menjadi solusi di saat Islam lagi dalam keadaan fakir. Seperti halnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi asal Persia, kemudian di saat umat Islam dalam kondisi terkepung, terjepit, maka Salman Al-Farisi berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku punya ide. Aku adalah bangsa Persia. Sungguh sebagai bangsa Persia, kami punya strategi perang. Bagaimana ketika kali ini kita buat benteng perbatasan yang sangat kokoh. Oke, kita bikin benteng pertahanan yang sangat kokoh agar pasukan sekutu tidak bisa menembus kita. Ya Muhammad, tahukah Anda bahwa bangsa Persia adalah bangsa yang ketika membuat benteng pertahanan bukan dibangun ke atas, tetapi benteng pertahanan itu dibangun ke bawah.
Bisa dipahami tidak? Benteng pertahanan yang paling kuat adalah benteng pertahanan yang dibuat ke bawah. Maksudnya apa? Yakni buat selokan, buat kali, tapi selokannya itu cukup lebar. Ada ahli sejarah yang menyatakan kurang lebih 4,2 meter. Itu selokan lebarnya. 4,2 meter itu kayak jalan tol ya. Intinya mah ketika selokan itu dibuat, parit itu dibuat dengan maksud kecepatan kuda saat melompat itu tidak bisa melewati. Ketika kuda kemudian melompat selokan itu, melompat ke parit itu, maka si kuda itu tidak bisa melewati paritnya, tidak bisa melewati selokannya. Itu berarti cukup panjang, cukup lebar. Itu ada yang menyatakan 4,2 meter lebih. Dan panjangnya itu 8 km. 8 km itu Tegal Adiwerna, kurang lebih. Tegal Adiwerna, dari tempat ini sampai ke Adiwerna, sampai ke Bruk Abang. Dari sini ke Bruk Abang itu kurang lebih 8 kilo. Jauh amat ya. Lebarnya 4 meter lebih, panjangnya 8 kilo. Ya, secara untuk menghalau 10.000 pasukan. Itu harus panjang galiannya. Dan dalamnya itu adalah ketika manusia dan kuda sudah tercebur ke dalam parit itu, baik kuda maupun manusia itu tidak bisa bangun kembali, tidak bisa naik kembali. Berarti cukup dalam. Dan dahsyatnya di lubang itu tuh ada semacam bambu runcing kalau kita kenal. Tetapi justru di masa Rasulullah itu bambu runcingnya sudah pakai besi. Ini keren. Ini adalah strategi Salman Al-Farisi, seorang pemuda yang sangat penuh inspirasi. Maka di ACC oleh baginda Nabi, oke, kita buat. Maka pada saat buat selokan itu tentunya kita paham ya, Madinah itu adalah tanah pasir berbatu, bukan tanah Jawa yang bisa dipacul, yang bisa digali dengan mudah. Itu sudah pasir berbatu, cukup susah, sudah sangat panjang, digali oleh 3.000 orang dalam waktu yang sangat singkat. Ini diburu oleh waktu, sementara pasukan musuh itu sudah sangat dekat. Maka lagi menggali itu orang-orang munafik itu pada mengeluh, orang-orang munafik pada ngerasulah. Mereka itu berkata, sungguh kita tuh akan habis, kita akan mati semuanya digempur oleh pasukan sekutu. Di saat orang-orang munafik putus asa, di saat orang-orang munafik pada mengeluh, mereka keluh kesah. Di saat itulah ada seorang pemuda yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Nabi, sungguh aku penasaran. Sebenarnya mana dulu kota yang akan kita taklukkan? Mana dulu kota yang akan kita bebaskan? Antara Roma atau Konstantinopel?" Ini seorang pemuda yang bertanya. Disaksikan oleh para sahabat, disaksikan oleh orang-orang munafik, disaksikan oleh warga Madinah yang belum memeluk Islam. Maka orang-orang munafik berkata, ini takone edan, gila, kita itu akan mati di sini. Kenapa justru kami bertanya, mana dulu kota yang akan kita bebaskan, Roma atau Konstantinopel? Tahukah ikhwafillah, sungguh Roma atau Konstantinopel di masa itu adalah satu kota, itu menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Konstantinopel jumlah gerejanya itu melebihi jumlah hari dalam bilangan waktu 1 tahun. Berapa? Berarti lebih dari 365 gereja, dan itu sangat mewah. Maka Konstantinopel itu
Bentengnya, temboknya itu sangat terkenal. Benteng Konstantinopel itu sangat sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Akan tetapi ketika ada seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, lagi menggali parit, mereka lagi berkeringat, mereka lagi capek, mereka lagi lelah-lelahnya." Ada seorang pemuda tadi bertanya, "Mana dulu Roma atau Konstantinopel yang akan kita bebaskan, yang akan kita taklukkan?" Orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, orang-orang munafik geleng-geleng kepala. Jangan, gila kamu. Ini pertanyaanmu macam apa? Bukankah kita akan mati di tempat ini? Kenapa kemudian berangan-angan? Kemudian mendengar jawaban, mendengar ocehan orang-orang yang ragu akan janji Allah, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Setelah berkata demikian, baginda Nabi bersabda, "Demi Allah," bahkan diawali dengan sumpah atas nama Allah, "Demi Allah, sungguh kalian umat Islam akan menaklukkan Konstantinopel dulu, baru disusul Roma. Sungguh pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan yang berada di bawah komandonya." Maka orang yang ragu dalam jiwanya berkata, "Oh, pantesan yang pemimpinnya beda, ya rakyat edan kabeh." Gila, Nabi Muhammad justru bukan melemahkan para sahabat yang saat itu lagi lelah menggali parit yang begitu panjang. Tapi justru Nabi Muhammad memberikan semangat, memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada pemuda-pemuda Islam, membangkitkan, membakar semangat umat Islam saat itu. Hingga apa? Hingga mereka terus-menerus menggali paritnya. Alhamdulillah, ternyata parit sebagai ide seorang pemuda muslim, Salman Al-Farisi, selesai juga. Parit 8 kilo, sepanjang 8 kilo sudah digali, kemudian lebarnya 4,2 meter, dalamnya cukup dalam, kemudian sudah diisi besi-besi yang sangat runcing, luar biasa, hingga pada saat pasukan sekutu itu menyerbu umat Islam, hendak menyerang Madinah, hendak menyerbu Madinah, ternyata barisan depan pasukan sekutu itu loncat ke parit, semuanya tidak bisa melewati. Semuanya itu tertancap di parit, tertancap di besi-besi yang sangat tajam. Sisa kurang lebih 2/3 pasukan sekutu berhenti. Mereka hanya mengepung Madinah. Mereka hanya mengepung umat Islam di Madinah sampai berbulan-bulan. Masya Allah. Kira-kira yang paling bertahan itu siapa? Pasukan sekutukah atau umat Islam? Jadi umat Islam itu dikepung cukup lama di Madinah. Dan Masya Allah, diberikanlah pertolongan oleh Allah. Adanya taufan, adanya badai, adanya angin yang sangat dingin. Hingga seorang sahabat, orang yang ribat di jalan Allah, orang yang berjaga di benteng perbatasan itu, sampai di esok harinya, kemudian Rasulullah lihat, "Kenapa kamu tubuhnya dibenamkan di dalam tanah?" Kemudian mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Nabi, semalam udaranya sangat dingin, hingga aku mengubur tubuhku sendiri." Ini bayangkan, ini adalah azab Allah yang diberikan oleh Allah pada musuh-musuh Allah, tetapi cuaca dingin itu juga itu masuk ke wilayah Madinah. Sampai Masya Allah, musuh-musuh Allah itu tunggang langgang, lari. Maka perang Khandaq, perang Parit, perang sekutu dimenangkan oleh umat Islam. Nah, kisah singkat ini pengen kita ambil ibaratnya bahwa seorang pemuda bernama Salman Al-Farisi itu cukup hebat sebagai seorang pemuda
yang sangat banyak inspirasi. Hingga ketika kita lanjutkan kisah ini, ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi, mana dulu Roma atau Konstantinopel yang akan kita taklukkan? Ternyata Rasulullah menjawab Konstantinopel. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah masih hidup, Konstantinopel belum takluk. Maka orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, benar, Muhammad memang gila. Tidak mungkin Konstantinopel akan ditaklukkan. Orang-orang yang ragu di dalam hatinya gugur satu persatu. Mereka error, mereka meninggalkan umat Islam, mereka murtad dari dinul Islam. Kenapa? Karena mendengar sabda Nabi yang tidak masuk akal. Tidak mungkin Konstantinopel itu takluk. Maka pada saat Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar adalah sosok sahabat Nabi yang pengen meraih gelar pemimpin yang terbaik. Karena terngiang betul bahwa pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Abu Bakar punya program, visi ke depan untuk membebaskan Konstantinopel. Tapi apalah daya, ternyata konflik internal itu lebih besar dengan adanya Musailamah Al-Kadzab. Itu harus disbasmi dulu. Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi, ini ternyata menjadi prioritas yang harus diselesaikan dulu. Maka ketika Abu Bakar memimpin selama 2 tahun, Konstantinopel juga belum takluk. Ketika Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, selama 10 tahun memimpin Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya visi ke depan untuk membebaskan Konstantinopel, tapi belum takluk juga Konstantinopel. Baru kemudian di masa Utsman, baru kemudian di masa Ali, dan setelah Khulafaur Rasyidin berlalu, diganti oleh fase Mulkan Abad, diganti oleh fase-fase dinasti, yakni dinasti Umayyah, dengan pemimpin yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah punya visi ke depan untuk membebaskan Konstantinopel, tetapi Muawiyah meninggal di dalam perjalanan menuju Konstantinopel. Kemudian Muawiyah diganti oleh anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid itu sudah sampai di benteng Konstantinopel, tetapi belum takluk juga. Kenapa begitu hebat benteng Konstantinopel? Jadi benteng yang sangat kokoh ini ada semacam paham ember tidak? Ember masuk diisi air, itu cukup banyak ember-embernya. Maka ketika ada pasukan berkuda datang, maka airnya kan bergetar. Paham tidak? Nah itu dari jauh saja itu orang-orang Konstantinopel itu sudah menyiapkan pasukan perangnya. Karena sungguh sangat luar biasa sulitnya Konstantinopel itu ditaklukkan. Baru setelah dinasti Umayyah berakhir, diganti oleh dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah, Utsmaniyah. Masa dinasti Abbasiyah menuju Utsmaniyah, di sana ada Sultan Murad II. Sultan Murad II itu orang yang sangat kaya, orang yang luar biasa, dan punya visi ke depan membebaskan Konstantinopel. Tetapi Sultan Murad II itu tahu persis kalau dirinya adalah orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh. Maka anaknya, yakni Muhammad Al-Fatih, sudah dididik dari kecil hingga 8 tahun. Usia 8 tahun, demi Allah, Muhammad Al-Fatih sudah hafidz Quran 30 juz. Masih 16. Muhammad Al-Fatih 8 tahun hafidz Quran bersama dengan maknanya. Sehingga di masa usia 8 tahun saja, nilai-nilai religi itu sudah tertanam di dalam jiwanya. Masya Allah, dari masa baliknya sampai meninggalnya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan sholat malam. Bahkan yang lebih uniknya, di usia 16 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menguasai 7 bahasa dunia. 7 bahasa dunia dalam usia 16 tahun. Maka
Muhammad Al-Fatih itu adalah sosok pemuda yang sangat penuh inspirasi. Bagaimana caranya untuk menaklukkan Konstantinopel ketika diserang lewat jalur laut, kalah Muhammad Al-Fatih. Umat Islam dipukul mundur lewat jalur laut, kalah. Tetapi Muhammad Al-Fatih sebagai seorang pemuda muslim yang penuh banyak inspirasi, maka umat Islam yang jumlahnya 250.000 diajak untuk menarik kapal-kapalnya, ditarik ke atas bukit. Coba bayangkan. Itu bahkan kalau kalian ikhwafillah pernah nonton filmnya, itu prajurit Al-Fatih itu di sininya berdarah. Kenapa? Menarik tambang yang diikat di kapal, itu berkapal-kapal itu ditarik dari laut sampai naik bukit. Coba bayangkan. Dan itu adalah idenya Muhammad Al-Fatih. Ini penuh banyak inspirasi seorang pemuda. Terus bagaimana kita seorang pemuda masih disibukkan urusan jodoh, masih disibukkan urusan baper, masih disibukkan urusan pusing kita. Harusnya sebagai umat Islam, sebagai pemuda muslim, kita itu harus punya visi ke depan, harus punya misi ke depan. Ikhwafillah, maka pada saat Muhammad Al-Fatih menarik kapalnya bersama pemuda-pemuda Islam yang lain di atas bukit, ternyata orang-orang Konstantinopel tidak bisa menerka, tidak bisa membaca ide cemerlang dari Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih itu sudah menyiapkan semacam senjata, yang senjata itu ketika diluncurkan, Masya Allah, sudah disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menembus benteng Konstantinopel. Maka ini persiapannya cukup matang. Ketika peluru menembus benteng Konstantinopel untuk mengisi peluru kedua kalinya, ini cukup waktu yang sangat lama. Maka Muhammad Al-Fatih itu menyiapkan pasukan, ada yang di atas bukit, ada yang di laut, semua bergerilya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat di dalam sejarah, Muhammad Al-Fatih di usia 8 tahun hafidz Quran, di usia 16 tahun hafal 7 bahasa dunia, dan usia 21 tahun naik tahta, dan 2 tahun berjuang melawan Konstantinopel, 2 tahun berhasil, hingga di usia 23 tahun Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Uniknya, 250.000 pasukan umat Islam sebelum membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menjadi imam sholat Jumat. Coba, adakah sholat Jumat yang makmumnya 250.000? Itu hanya dalam perang Konstantinopel. Keren sekali. Dan itu adalah Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang sangat penuh inspirasi.